Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Mulai bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ana berbahagia sekali bisa sampai ke tempat ini. Sebenarnya banyak ustadz-ustadz yang ada di sini, yang mereka adalah senior-senior ana, guru-guru ana. Ada Ustadz Ali Ahmad, hafizahullah ta'ala, ada Ustadz Khairi, ada Ustadz Efri. Ustadz Efri ini Masya Allah satu kelas sama ana dulu Ustadz ya. Masya Allah. Makanya beliau banyak tahu tentang ana di Madinah. Semoga Allah menutupi aib-aib ana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk manusia yang seharusnya kita jadikan panutan, yang seharusnya kita membaca perjalanan hidup beliau agar kita tambah cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam dan bisa mencontoh apa yang telah beliau lakukan selama hidup ini. Ketika datang para sahabat atau para tabi'in ke rumahnya salah satu istri Nabi, Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka mau bertanya, gimana sih Nabi alaihi salatu wassalam di rumahnya? Mereka kepingin tahu tentang akhlak dan karakter yang terkadang tidak nampak di luar. Kita ini kalau di sini semuanya baik jemaah. Orang yang tahu kita baik atau tidak adalah orang yang selalu mendampingi kita. Jadi kalau kepingin tahu antum baik atau tidak, kirim orang untuk tanya tentang antum kepada istri antum. Coba tanyakan ana, gimana menurut istri ana? Kalau istri antum mengatakan baik, insya Allah antum baik. Tapi banyak di antara kita yang hanya baik di luar. Tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang karakter Nabi SAW, akhlak Nabi, perilaku Nabi alaihi salatu wassalam, Aisyah tidak bikin kajian. Soalnya kalau bikin kajian mungkin bisa berhari-hari. Aisyah hanya mengatakan radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Perilaku Nabi itu Quran. Di mana ada perintah, beliau adalah orang yang pertama mengamalkan. Di mana ada larangan, beliau adalah orang yang pertama meninggalkan. Di mana ada anjuran, beliau orang yang semangat untuk menjalankannya. Itulah akhlak Nabi SAW yang banyak di antara kita sampai hari ini yang taunya cuma poligami. Sunnah, poligami. Baca tuh Quran jemaah. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Apa tema kita hari ini? Antum gak tahan? Masya Allah. Hah? Masya Allah. Masya Allah. Udah nikah belum? Masya Allah. Iya. Makanya kenapa dia di soft pertama aja? Karena udah gak tahan. Kenapa kita ada jemaah? Dulu kita gak ada. Nama kita juga dulu gak dikenal. Ada sebuah surat yang sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika hari Jumat di waktu subuh. Ada dua surat. Siapa yang tahu? Nggak angkat, ya itu yang angkat tangan. Nah, antum. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Masya Allah. Itu yang sebelum subuh. As-Sajdah sama Al-Insan. Masya Allah. Fadal. Nah, mudah-mudahan antum berangkat umrah, kasih buku umrohnya dulu.
Itu manasik umroh ya. Nah, jamaah rahimakumullah, surat As-Sajdah sama Al-Insan. Coba antum baca hari Jumat, selain antum baca surat Kahfi, baca itu. Kalau antum memang nggak membaca itu, ya baca Quran dan baca sama artinya. Kita selalu diingatkan dengan kenapa kita ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Coba kau lihat. Kita dulu nggak ada. Disebut aja nggak bisa. Syafiq, bahasa lama nggak ada. Sebelum tanggal kelahiran anak, nama itu tidak pernah disebut. Lalu kenapa? Subhanallah. Allah ciptakan kita untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Bukan untuk tinggal selamanya di muka bumi ini. Allah jadikan kita punya pendengaran. Faja'alnahu sami'an basira. Agar kita bisa faham dan mengerti tentang hakikat kehidupan ini. Allah turunkan Al-Quranul Karim yang dibacakan. Dan Allah utus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang menjelaskan dan menguraikan tentang Al-Quran ini. Dan mengamalkan dalam kehidupan ini. Kita ada di sini bukan untuk bersenang-senang. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau punya istri 9 di satu waktu. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, wa la ma taladzattum bin nisa'i 'alal furush." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit, banyak menangis, dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan wanita di atas ranjang. Karena sejatinya hidup ini memang sebuah ujian dan perjuangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Kahfi, yang juga sering kita baca di hari Jumat. Allah mengatakan, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza." Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini atau di dalam bumi ini zinatan laha, perhiasan untuk bumi ini. Apa tujuannya? Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak hartanya. Bukan yang paling banyak bininya. Bukan yang paling bagus mobilnya. Enggak. Itu dibaca terus agar kita ingat. Kita ini hamba Allah Azza wa Jalla. Dan kata Allah menekankan tentang perhiasan yang indah. Kita melihat bumi ini indah jemaah. Dan semakin indah di masa tua bumi ini. Semakin tua bumi ini. Dan dia semakin menggoda. Dan kita banyak tergoda dengannya. Allah mengatakan kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini sa'idan juruza. Debu. Tanah yang tandus kering kerontang. Namun dalam perjalanan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam perjalanan untuk menjadi yang terbaik. Manusia perlu berhenti di satu terminal untuk membawa bekal. Terminal itu namanya pernikahan. Maka yang jomblo-jomblo ini belum sampai ke terminal. Untuk apa menikah itu jemaah? Kenapa kita menikah? Sebagian orang
Berpikir anak nggak enak Ustadz nikah Ustadz. Sering ditanyain kapan antum nikah, kapan antum nikah. Pertanyaan dirubah, kenapa antum menikah sekarang? Kenapa antum menikah? Ada orang hidup nggak menikah nggak apa-apa. Ada orang sampai umur 40 tahun. Siapa yang 40 tahun belum nikah? Jamaah, nggak usah angkat tangan. Nah, ada yang 40 tahun nggak nikah, nggak apa-apa, baik-baik aja. Ada sebagian ulama sampai meninggal dunia nggak menikah. Maka tanyakan, kenapa antum menikah? Ketika pertanyaan ini dapat antum jawab dengan benar, maka insya Allah proses selanjutnya benar. Kenapa seperti itu? Rasul SAW mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niatnya. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan antum merasakan itu. Ketika ada yang menikah hanya sekedar untuk memperbaiki keturunan. Anak Ustaz mau nikah Ustaz. Anak pengen punya keturunan yang kalau minum kopi kelihatan di lehernya Ustaz. Antum bisa bayangin ya putihnya orang ini. Tapi ternyata dia menikah dengan wanita yang kalau minum susu kelihatan. Boleh jadi orang ini kan niatnya macam-macam menikah seperti itu. Ada yang menikah yang dia zinai. Itu tujuan dia. Orang tuanya marah, meminta pertanggungjawaban. Minta pertanggungjawaban kepada siapa? Dia berzina. Kalau memang dia anak putrinya diperkosa, dia laporkan ketika berzina. Putrinya seharusnya orang tuanya yang bertaubat kepada Allah dan anaknya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika datang seorang kepada Nabi SAW, seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina, fatahhirni. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku hamil dari hasil berzina. Tolong sucikan aku. Apakah Nabi bertanya, dengan siapa engkau berzina? Tidak. Oh, harus bertanggung jawab ini. Enggak. Ini urusannya dosa sama Allah. Mereka melakukan sama-sama senang melakukan dosa itu. Maka perempuan ini datang. Dia tahu kenapa dia diciptakan. Dia tahu dia melakukan dosa yang seharusnya dia tidak perbuat. Tapi itu sudah terjadi. Maka dia mencari solusi. Apa solusinya? Harus tegakkan hukum. Itu dalam bayangan dia. Padahal kalau dia bertobat menutup dirinya, insya Allah Allah menerima tobat dia. Tapi perempuan ini tetap. Dia merasa dosa itu membebani hidupnya. Nabi SAW mengatakan, engkau pulang sampai anak itu lahir. Karena yang dihukum itu hanya ibunya bukan anaknya. Ditunggu 9 bulan lahir. Datang lagi perempuan ini jamaah. Dia bawa, ya Rasulullah aku sudah lahirkan dia jamaah. Bisa antum bayangin selama 9 bulan. Dia kepingin segera selesai dosa dia ini. Dia terus bertobat. Karena dia tahu lagi dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menolak perempuan ini, mengatakan kau susui dia. Sampai kau sapih dia. 2 tahun kemudian jamaah, dia bawa anaknya. Ya Rasulullah, dia udah bisa makan roti ya Rasulullah. Sucikan aku ya Rasulullah. Ahibati fillah, kita benar-benar harus tahu kenapa kita menikah. Supaya perjalanan hidup kita diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak yang menikah dulu sebelum ngaji. Sehingga dia menikah hanya sekedar untuk status. Sebenarnya dia sudah berzina ke sana kemari.
Lalu dia ingin menutupin kekurangan dia. Ditanya terus sama ibunya, sama bapaknya, "Nak, kapan engkau menikah? Ayo segera menikah." Akhirnya dia terpaksa menikah. Sehingga pernikahan itu jadi beban buat dia. Dia nggak tahan dengan pernikahan. Enak mana berzina dengan menikah? Kalau secara nafsu, orang itu akan berpikir berzina, menyalurkan nafsu udah berzina, bayar selesai. Menikah, aduh di luar lagi kerja, ditelepon sama istri. Nanti belum kau punya anak, nganterin anaknya sekolah, anaknya sakit, ini itu. Ada banyak beban dalam pernikahan. Betul. Karena memang kita hidup untuk mengabdi kepada Allah, untuk melewatin jalan terjal menuju ke surga Allah Azza wa Jal. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Berat kita melakukannya. Ini dan itu. Di sini kalau mau nikah, berapa harus siapin duit? Nah ini yang jomblo antum. Antum umur berapa? 28. Oh belum waktunya masih. Nah, mau 38. Nah, berapa harus antum persiapkan untuk menikah? Minimal 25 atau 30. Bisa ditawar nggak? Bisa, masih bisa ditawar jamaah. Tapi setelah itu ada beban-beban yang harus dilakukan. Orang kalau mau berzina, berapa di sini jemaah? Alhamdulillah min dzalik. Iya. Berapa? Enggak sampai 25. Ada yang enggak sampai 1 juta. Ada yang di bawah itu. Orang berzina bas nyalurkan selesai. Dia pikir. Antum pernah melihat ayam jago ketemu sama ayam betina? Ngobrol dikit, terus dia naikin. Na'udzubillah min dzalik. Itu ayam nggak apa-apa. Dia nggak perlu ke KUA untuk melakukan itu. Karena memang dia ayam. Sebagian manusia seperti binatang. Kata Nabi, kata Allah Azza wa Jal, innal ladzina kafar. Sesungguhnya orang-orang kafir. Yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bersenang-senang, mereka makan seperti binatang ternak, nggak punya aturan. Dan neraka tempat buat mereka. Kalau sekarang di sini mungkin kelihatan mereka bersenang-senang, mereka akan mendapatkan azab yang pedih sekali. Dunia ini sijinul mukmin, penjara buat orang-orang beriman. Wallah kita di penjara. Wa jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Kita mau berbuat ini, ngelihat ada perempuan cantik, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya siapa ya? Kadang-kala kita memang harus melakukan itu, jamaah. Segera menikah. Yang udah nggak tahan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan secara fisik, secara finansial, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Kenapa disuruh menikah? Nabi menyebutkan tujuannya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena sejatinya menikah itu akan menolong kita untuk menundukkan pandangan, yakni menjauhkan kita dari dosa, mendekatkan kita kepada pencipta, dan menjaga kemaluan kita. Ya, nggak bisa dipungkiri ada banyak fitnah di situ.
Dan Nabi SAW memberikan solusi. Kalau engkau di luar melihat perempuan yang membuatmu bergairah, kemana? Falyarji ila ahli, pulang ke keluarganya. Kenapa disuruh pulang sama keluarga? Kata Nabi SAW menjelaskan, innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan yang engkau lihat sama persis dengan yang ada di istrimu. Sama. Tapi setan selalu menggambarkan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Antum tiap hari ngelihat istri antum, kok kayak gini istri antum? Istri tetangga keluar ke pasar, ya Allah, ya Allah. Padahal istrinya lebih cantik dari istri tetangga. Tapi setan selalu menggambarkan sesuatu yang belum kita miliki tidak dalam wujud aslinya. Nabi SAW menyuruh kita pulang ke keluarga. Gimana Ustaz, di rumah tidak ada istri? Ya cari istri, menikah. Kalau nggak mampu Ustaz, ada solusi. Fa'alaihi bisiyam, fa'innahu lahu wija. Hendaklah dia puasa, karena puasa itu menjadi tameng buat dia dapat menahan, menundukkan nafsunya. Ini agama kita benar-benar menjadikan kehidupan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sudah nggak tahan segera menikah. Yang nggak punya uang, subhanallah, Islam mengajarkan banyak sekali cara supaya antum bisa menikah. Boleh menikah dengan cara kredit. Boleh syama. Antum ketika nggak mampu datang ke mertua. Berapa maharnya Bapak? Dia mengatakan umpamanya 30 juta. Boleh dibayar 2 tahun. Apa-apa jemaah. Itu haknya istri. Dan kalau bicara tadi maharnya, ya cuma berapa? 25, itu murah loh jemaah. Itu murah. Di masa Nabi SAW, istri-istri Nabi itu maharnya murah. Tapi murahnya pada waktu itu kira-kira 400 dirham. Ya, 400 dirham ini kira-kira 40 dinar. 40 dinar ini 4 kali, anggap kali 4 juta sudah. 40 kali 4 juta berapa? 160 juta. Itu murah pada waktu itu. Makanya sebagian sahabat itu maharnya apa? Kebun kurma. Masya Allah. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya wanita yang berkah itu adalah wanita yang biayanya murah. Ali bin Abi Thalib ketika mau melamar Fatimah, dia bingung, dia miskin. Sedangkan ini putrinya Nabi SAW. Bagaimana akhirnya Ali mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak punya apa-apa ya Rasulullah buat Fatimah, kata dia. Mana baju besimu? Kata dia, ya berapa sih harga baju besi? Ya sudah, aku nikahkan kau dengan itu. Dengan baju besi yang dimiliki Ali bin Abi Thalib. Dan alhamdulillah kita sekarang melihat banyak kemudahan untuk menikah. Cuma di kampung ini, bukan cuma di kampung ya, di kota-kota besar, mereka membesar-besarkan yang namanya pesta pernikahan. Ada kejadian di Jakarta pesta pernikahannya ya 500 juta kira-kira jemaah. Nggak banyak itu buat orang kaya jemaah. 2 bulan cerai. Subhanallah jemaah. Ada yang banyak sekali jemaah. Maka cari wanita yang solehah. Dari keluarga yang soleh. Yang udah ngerti bahwasanya berkah dalam pernikahan itu dengan sedikitnya mahar. Dan antum memilih juga yang disabdakan Nabi SAW.
wanita dinikahin karena 4 hal. Ini berbicara budaya yang ada di masyarakat. Kata Nabi SAW, yang pertama limaliha, karena hartanya. Mungkin kalau antum memang nggak mampu, ya cari janda lah, janda kaya. Tapi yang soleha, nggak apa-apa jemaah, nggak apa-apa. Yang intinya yang soleha. Yang kedua, carilah, wanita dinikahin karena kecantikannya. Yang ketiga, karena bangsawan, karena orang yang terhormat ya, orang yang terpandang. Yang keempat, karena agamanya. Kalau benar tujuan antum beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, nih aturan atau arahan dari Nabi SAW, jalankan. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Beruntunglah engkau, carilah perempuan yang agamanya baik, yang akhlaknya mulia, selamat hidupmu jemaah. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan 3 harta yang paling mulia, beliau alaihissalatu wassalam mengatakan lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir, wa qalbun syakir, jantung yang suka bersyukur kepada Allah, wa zaujatun mu'minatun, dan istri yang beriman, tu'inuhu ala imanihi, yang membantu suaminya apa? Cari duit, bikin rumah, yang membantu suaminya dalam menegakkan keimanan dia. Di riwayat lain dikatakan tu'inuhu ala amril akhirah, yang membantu dia dalam urusan akhiratnya. Urusan akhirat. Dunia ini bentar lagi akan kita tinggalkan bersama-sama. Maka tolong kalau niat antum memang beribadah sesuai dengan ketentuan yang disebutkan Nabi SAW. Bagi yang perempuan, kadangkala perempuan ini menunggu. Tapi boleh jadi dia juga mencari. Lewat siapa? Lewat orang tuanya, lewat orang-orang yang dia kenal. Lewat saudaranya. Pernah Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah coba? Nah, istri Nabi. Anaknya siapa Ummu Habibah? Masya Allah, kirim ke belakang. Nah, Ummu Habibah putrinya Abu Sufyan, istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau engkau mau menikah, nikahi adikku ya Rasulullah. Subhanallah. Kata Nabi SAW, enggak, kata dia, kalian itu jangan tawarkan adik kalian sama aku. Mahram, apa namanya dia? Termasuk yang diharamkan menikahi kakak beradik. Cuma, enggak boleh. Enggak, soalnya aku dengar engkau mau menikahi putrinya Ummu Salamah. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan tentang hukum hal itu, dan bahwa yang dibicarakan itu tidak benar. Itu mungkin cara wanita untuk mencari suami ketika dia udah nggak tahan, dan orang tuanya harus berusaha. Ketika Hafsah radhiyallahu taala anha diceraikan oleh suaminya atau berpisah sama suaminya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya kepada Utsman, menawarkan putrinya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, kepada kawannya, jemaah, kawannya ditawarin. Mereka semua menolak. Akhirnya Umar ya agak kecewa mungkin. Ternyata yang melamar Hafsah siapa? Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Bakar minta maaf sama Umar. Aku soalnya mendengar Nabi SAW sudah menyebut nama Hafsah gitu. Cuma aku nggak mau membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Itu perempuan. Jadi para orang tua pun harus berusaha jemaah, mencarikan pasangan buat putrinya. Ahibati fillah. Udah maka bagi yang tidak tahan
belum punya pasangan hidup, segera menikah. Kesulitan-kesulitan itu dengan niat baik, insya Allah Allah mudahkan. Kalau niatnya benar. Ana niatnya untuk menjaga kehormatan diri, Allah cukupi engkau. Di antara 3 yang ditanggung sama Allah Azza wa Jal, salah satunya wanakihu lil afaf. Dan orang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Bukan dia orang nggak benar kemudian berapa banyak orang, aduh daripada anak dosa terus kayak gini, ahsan nikah sudah. Bukan kayak gitu. Tapi benar-benar untuk menghindari dosa, antum telah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, antum menikah. Bagaimana dengan yang sudah berumah tangga tapi nggak tahan dengan pasangan hidupnya? Kuping ana ini panas ya mah kalau sudah ada yang telepon cerita tentang suaminya. Ah Ustaz, ana punya suami kayak gini, kayak gini, kayak gitu, macam-macam ya mah. Sampai ana ngomong sama perempuan ini, terakhir sudah dia. Supaya nggak panjang-panjang curhatnya, ana tanya, "Ibu, emangnya nggak ada kebaikan di diri suami ibu?" "Ya ada Pak Ustaz," katanya. "Kok dari tadi yang dia omongkan kejelekannya saja?" Bagi yang tidak tahan dengan pasangan hidupnya, kita perlu belajar bagaimana menjalani hidup bersama. Belajar lagi, baca bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mudah-mudah meminta cerai kepada suaminya, dan bagi suami jangan mudah-mudah menceraikan istrinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita melihat kepada kelebihan pasangan hidup kita. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh suami yang beriman itu benci sama istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lainnya yang baik-baik yang engkau suka sama dia? Ketika seorang melihat kepada kelebihan pasangan hidupnya, insya Allah dia akan tahan. Dia akan jaga rumah tangganya. Karena dia melihat kepada kelebihannya. Ketika kita bekerja jemaah di sebuah perusahaan, kita mengajukan lamaran. Apa yang ditanya oleh tempat kita melamar kerja? Akan bertanya, kamu bisa apa? Apakah dia akan bertanya, kamu tidak bisa apa? Enggak. Dia tidak akan memikirkan kamu tidak bisa apa. Anak kepingin tanya, kamu bisa apa yang bermanfaat buat perusahaan ini? Dia akan menyebutkan, saya bisa ini, bisa ini. Oh ya sudah. Urusan kekurangan dia tidak dilihat. Sehingga orang ini bisa terus bekerja dan perusahaan bisa terus mendapatkan manfaat. Ketika dalam rumah tangga, dua pasangan ini saling melihat kepada kelebihan, insya Allah aman. Semua punya kekurangan. Kalau ada perempuan yang mengatakan udah nggak tahan, atau antum Zat, wallah Zat, ana udah nggak tahan sama istri ana Zat. Ngomongnya Zat pedas. Ana kalau pulang kerja kayak disidang sama dia. Zat. Dari mana? Ngapain aja? Sama siapa duduk-duduk? Kayaknya ana harus pasang CCTV. Supaya dia ngelihat ada perempuan kayak gitu. Ya sabar. Menghadapi perempuan seperti itu sabar. Kenapa? Karena tujuan kita menikah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergauli istri-istri kalian dengan cara yang patut. Pergauli perempuan-perempuan itu dengan cara yang patut. Dengan cara yang sesuai. Fa in karihtumuhunna, gimana kalau nggak suka sama mereka? Mesti adalah kekurangan istri kita yang kita nggak suka. Fa in karihtumuhunna, ceraikan dia, balikin ke orang tuanya. Kalau kita beli barang jamaah, bisa tukar tambah. Kalau aduh kayaknya kurang cocok karena sama ini, datang, anak mau tukar sama ini. Tapi kalau istri bisa untuk tukar tambah. Ke mertua anak kayaknya ibu sama ini nggak cocok kayaknya. Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah suruh sabar. Tahan.
kebaikan. Boleh jadi yang antum benci, di situ ada banyak kebaikan yang Allah jadikan. Antum kalau membaca rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam, istri-istri Nabi itu manusia. Mereka punya kekurangan. Disinilah tugas suami memperbaiki pasangan hidupnya. Ketika dia sudah tepat memilih istri. Dulu saat anak menikah sudah sesuai. Atau dulu ketika anak menikah, anak memang gak ikut aturan agama. Anak menikahin dia karena dia cantik, bunga desa. Dan sang istri, ya anak mau sama dia karena dia orang kaya, Ustaz. Setelah kedua-duanya ngaji atau salah satunya mengaji, kadang-kala mulai ada gesekan-gesekan. Maka di sini tugas kita adalah terus memperbaiki. Karena tujuan hidup itu adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika dalam satu kesempatan udah nggak mungkin Ustaz, ibadah udah nggak bisa dilakukan di rumah ini, maka perceraian pilihannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau kalian takut mereka suami istri sudah nggak mampu menegakkan batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah di rumah sudah nggak mampu ditegakkan lagi, ya sudah nggak apa-apa perempuan gugat cerai. Namun proses memperbaiki itu perlu dijalani. Nih buat para suami yang punya istri bermasalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Dan wanita-wanita yang kalian takut ketidaknurutan dia. Dia enggak nurut. Dia mungkin agak kurang adabnya sama suami. Apa yang harus dilakukan? Fa'idhuhunna. Kasih apa? Mau'idhah. Kasih nasihat. Dan berikan nasihat kepada istri dengan cara yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jangan memberikan nasihat kepada istri di depan orang banyak. Jangan memberikan nasihat kepada istri tatkala dia sedang gak enak hatinya. Cari waktu yang tepat. Dudukkan istrinya. Sampaikan kepada dia tentang kecintaan kita kepada dia. Yang menyebabkan kita terus mempertahankan rumah tangga ini. Lalu sampaikan kepada dia, ada beberapa hal yang ana ingin engkau rubah. Mamanya istrinya sering keluar tanpa izin. Ya, sebenarnya keluarnya nggak kemana-mana Ustaz. Tapi nggak izin itu yang nggak benar. Ana nggak suka. Kata dia. Ada perempuan yang seperti itu. Ada istri yang mungkin kurang menghargai mertua. Ada istri mungkin yang kurang perhatian sama anaknya. Makanya kalau mau menikah lagi, cari perempuan bukan hanya agamanya baik, tapi karakternya mulia, yaitu penyayang. Kita perlu perempuan yang penyayang. Ada istri kita yang kayaknya sama anak kita ini kurang gitu loh. Dia lebih suka bekerja, dia lebih suka cari duit, dia lebih suka nongkrong sama teman-temannya. Dia kajian datang, anaknya tapi nggak diurusin. Fa'idhuhun, dudukkan dia kasih nasihat. Bagaimana kalau nggak mau? Banyak di antara kita memberikan nasihat kepada istri tidak sesuai dengan arahan yang Allah sebutkan. Yang kedua, ketika tidak mau, maka pisah ranjang. Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Udah, nggak usah digaulin istri. Soalnya kalau antum kasih nasihat istri, kasih ujangan sama istri terus, tapi malam harinya antum kumpulin lagi, ya anak nggak tahan Ustaz. Istrinya cuma satu, coba istri dua, kan enak sini. Udahlah, nggak usah dikumpulin. Kita ke sana gitu. Rasulullah SAW itu punya istri 9.
Dan pernah beliau pisah ranjang sama semua istri. Maka kalau antum bicara nggak tahan, antum harus tahan. Dalam rangka apa? Memperbaiki. Di sini tatkala memang di tengah jalan baru terjadi masalah, perlu adanya perbaikan total. Dan Nabi SAW itu pernah pisah ranjang sama semua istrinya 1 bulan. Kalau antum nggak tahan, puasa kan sudah ada solusi. Namun apabila nasihat ini tidak dijalankan, antum tetap ngumpulin istri, ya akhirnya nggak benar-benar istri. Itu kalau antum orang baik. Tapi kalau antum orang nggak baik, istri memang kepingin pisah juga sama antum. Setelah 1 bulan Nabi SAW meninggalkan istrinya. Turun firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 28-29 insyaallah. Coba supaya anda nggak salah. Nah, ayat 28-29 di surat Al-Ahzab. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Allah Jalla Jalaluh nggak pernah manggil nabi dengan namanya sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil sama namanya, ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, ya Nuh. Tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam selalu dipanggil dengan kedudukan beliau. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Setelah sebulan penuh itu turun ayat ini, dan setelah tersebar berita di kota Madinah bahwa Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam menceraikan semua istri-istri. Ada isu yang tersebar. Tapi isu itu tidak benar. Akhirnya setelah itu turun ayat ini, Nabi datang ke rumah istri-istrinya satu persatu, ke rumahnya Aisyah yang pertama. Beliau membacakan ayat ini. Apa ayatnya? Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau tujuan kalian dalam kehidupan ini adalah mencari dunia, kita bicara dari awal tadi, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dunia akan kita tinggalkan. Tapi kalau ambisi kalian, keinginan kalian adalah kehidupan dunia, kenyamanan dunia, kemewahan dunia, apa kata Allah Azza wa Jalla kepada nabinya? Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Sini kalian. Kemarilah kalian, aku akan berikan harta kepada kalian. Aku kasih mut'ah sama kalian, harta. Kasih pesangon. Kau akan kepingin dunia, aku kasih dunia sama kalian. Setelah itu kita nggak bisa bersama lagi. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Ada masalah di rumah tangga Nabi SAW. Ada yang harus diperbaiki. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kenapa Nabi SAW berpisah ranjang sama semua istri. Mereka kalau dari ayat ini mereka ingin dunia. Mereka ingin tambahan nafkah. Ada juga yang menyebutkan tentang keributan mereka, tentang kecemburuan mereka yang merepotkan Nabi SAW. Maka dikasih pilihan. Kalau kalian ingin kehidupan dunia, ya udah. Kalian ingin kemewahan, ingin harta, udah aku kasih kata Nabi. Tapi setelah itu nggak bisa bersama. Karena apa? Karena beda tujuan. Gimana antum naik mobil berdua sama perempuan, sama istri antum. Antum mau ke Medan, dia mau ke Jakarta. Kira-kira di jalan ribut terus nggak? Bang, ayo kita mau ke Jakarta. Si perempuan mau ke Jakarta, antum mau ke Medan. Ribut.
terus nggak nyaman hidup ini. Maka tujuan hidup harus disamakan. Visi dan misi harus didudukkan, dibicarakan demi untuk kehidupan yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dikasih pilihan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Apabila tujuan kalian adalah Allah, keinginan kalian adalah Allah. Kalau bicara Allah jamaah, Allah ini Rabbul Alamin jamaah. Allah Jalla Jalal, pemilik alam semesta, yang surganya seluas langit dan bumi ini, yang nilai dunia ini di sisi Allah Azza wa Jalla, nilai dunia semuanya itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Tapi kalau tujuan kalian adalah Allah, yang diinginkan kalian adalah Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, maka Allah menyediakan pahala yang besar, yang baik buat yang berbuat baik di antara kalian. Jadi kalau nggak tahan sama istrinya, kasih nasihat. Kemudian pisah ranjang. Memang di ayat itu disebutkan wadribuhunna. Boleh dipukul istri-istri kalau memang memukul itu dapat memperbaiki dia. Memukul yang tidak melukai dan tidak mematahkan tulang. Sekedar untuk mengingatkan dia. Tapi kalau sekarang antum mukul istri, KDRT. Artinya kondisinya berbeda. Namun tadi dikasih tawaran. Engkau mau sama aku mau menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mau tidak mau, ya engkau harus nurut dan patuh sama aku. Oke, itu Ustaz kalau istri yang tidak nurut sama suami. Bagaimana kalau suami yang zalim sama istrinya? Apakah istri harus bertahan? Ya, kalau bisa mempertahankan rumah tangga, pertahankan. Tapi ketika tidak mampu mempertahankan rumah tangga, ya udah gugat cerai. Itu terjadi di masa Nabi SAW. Bagaimana istrinya Thabit ibn Syammas. Istrinya Thabit ini Nabi SAW habis subuh atau mau berangkat ke masjid ketika subuh, tahu-tahu istrinya Thabit ini ada di depan pintu rumah Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, la ana wa la Thabit. Udah gak bisa kita bareng sudah. Aku sama Thabit sudah gak mampu ya Rasulullah. Udah gak tahan ya Rasulullah. Apa penyebab dia gak tahan sama Thabit? Ada banyak sebab yang disebut oleh para ulama. Di antaranya yang disebutkan itu, Thabit ini jelek jamaah. Sedangkan dia itu cantik. Jadi kalau ada rombongan Thabit sama kawan-kawannya, Thabit itu paling jelek. Ya Allah, Anda dapat suami kayak gini gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dia mau bersabar ya, ngelihat suaminya tiap hari, biasa akhirnya. Memang punya suami yang jelek. Tapi ada riwayat yang menyebutkan Thabit ini juga kadangkala mukul. Kan ada suami yang ringan tangan. Ada ringan tangan. Akhirnya ketika dia mengatakan itu, ya Rasulullah udah aku gak mungkin hidup sama Thabit. Setelah dia berusaha bertahan, Rasul SAW kemudian memanggil Thabit dan bertanya kepada perempuan ini, apakah engkau akan kembalikan maharnya? Apa maharnya? Kebun kurma. Kalau di sini mungkin kebun sawit. Orang berikan mahar kebun sawit. Ini kebun kurma. Dikembalikan sama istri. Karena dia sudah nggak tahan, udah nggak mampu. Perceraian itu solusi. Ketika tidak bertahan, asalkan perceraiannya sesuai dengan sunnah. Kenapa kita bicara sesuai dengan sunnah? Agar tatkala terjadi perceraian, yang terpisahkan itu hanya hubungan suami istri. Hubungan rahim, hubungan kekerabatan itu tidak pernah terpisahkan jamaah. Ada sebagian kita menikah dengan sepupunya. Kemudian dia lihat udah gak mungkin dilanjutkan. Kemudian mereka bercerai. Ternyata yang terputus bukan hanya hubungan pernikahan, tapi hubungan kekerabatan.
Ini ponakan sudah nggak mau sama pamannya. Sang paman juga marah sama ponakannya, marah sama saudaranya. Akhirnya terputuskan silaturahim. Kadangkala kalau punya anak, anaknya ikut ibunya. Sang bapak nggak ngasih nafkah sama anaknya. Karena kan ikut sama ibunya, ya sudah biar tanggung jawab ibunya. Subhanallah. Padahal ketahuilah para suami, ketika terjadi perceraian, anak itu tetap anak antum. Apakah ketika ikut ibunya, nasabnya ikut ibunya? Ya mah, nasabnya ikut antum. Tidak ada kewajiban yang berubah yang harus dilakukan bapak kepada anak-anaknya. Karena sampai kapanpun tidak ada istilah mantan anak. Oh ini dulu anak-anak dulu. Sekarang sudah bukan anak-anak. Nggak ada. Itu tetap anak. Dan biasanya ketika dia ikut ibunya, ibunya benci sama bapak. Maka dia berusaha untuk menanamkan vaksin kebencian kepada anaknya. Bapakmu itu zalim nak. Bapakmu itu kasar. Bapak itu ngomongnya nggak enak. Kenapa ibu berpisah? Na'udzubillah, sudah. Ibu nggak mau cerita tentang bapak. Padahal barusan cerita udah dia. Maka jangan. Terus harus ngomong apa Ustaz ketika memang suami ana seperti itu? Kembali kepada tujuan pernikahan. Tujuan hidup beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya. Gimana ini aib bapak anak-anaknya? Seorang laki-laki yang pernah berbuat baik kepada dia, sehingga dia punya anak. Maka sampaikan kepada anak ketika memang harus berpisah. Ya anak, kayaknya memang jodohnya ibu sama bapak sampai situ. Kan semua sudah ditakdirkan. Nah. Bismillah, engkau harus berbakti sama bapakmu. Bapakmu itu, ya siapa yang tidak punya kekurangan? Semua punya kekurangan. Tapi kita tetap melihat kepada kelebihan. Di situ orang tua yang bijak. Suami juga harus bijak. Ketika dia menceraikan istrinya, karena memang sudah nggak tahan lagi. Maka kalau ditanya orang, kenapa antum ceraikan istri antum? Ini ada kejadian jemaah. Di masa lalu ada seorang yang mau bercerai sama istrinya. Lalu kawannya datang. Ana dengar-dengar antum kayaknya udah nggak tahan lagi sama istri antum. Antum mau ceraikan dia. Apa kata sahibnya ini? Apa urusanmu sama istriku? Enggak, anak kepingin tahu kenapa engkau mau ceraikan dia. Sudah, jangan ngurusin urusan orang lain, kata dia. Itu istriku, kata dia. Sudah. Dapat berapa waktu cerai. Dan kemudian perempuan itu sudah nikah lagi. Kawannya dengar nih. Mungkin dengarnya terlambat kalau sudah bercerai. Kan memang nggak ada undangan perceraian. Siapa yang pernah diundang perceraian? Alhamdulillah, insya Allah besok malam ana mau bercerai ya. Jamaah masjid ana undang. Nggak ada. Perceraian itu dilakukan biasanya sembunyi-sembunyi. Ketika sudah bercerai dan mantan istrinya sudah menikah lagi, kawannya datang. Sekarang sudah bukan istrimu. Aku kepingin tahu kenapa engkau ceraikan dia. Astagfirullah. Ini orang ada yang kepo kayak gitu jamaah, yang fudul gitu. Apa kata orang ini? Itu istrinya orang. Istrinya orang. Ada apa engkau ngurusin istrinya orang? Katanya, udah bukan urusanku, kata dia. Ini suami yang baik. Yang tetap dia menutupi jamaah. Kembali tadi ada yang namanya kekurangan dalam rumah tangga kita, dalam pasangan hidup kita. Tapi kita harus menutupinya. Apabila anak itu ikut bapaknya. Banyak terjadi di negeri kita, bapak melarang ibunya untuk jumpa sama anaknya. Padahal itu ibunya. Sampaikan kepada anak bahwasanya ini ibumu, engkau wajib berbakti sama dia. Kalau memang ada kekurangan di ibunya, ya berusaha orang tua ini menjaga anak. Karena ada yang ibunya pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana seorang anak dia berkata, Ustaz, anak punya ibu ini
Zalim sama bapak ana, Ustaz. Ana pernah temukan ibu ana di hotel, Ustaz. Pada malam itu ana cari ibu ana, ketemu mobilnya ibu. Ternyata ibu bersama laki-laki lain di hotel. Apa yang harus ana lakukan? Tetap antum wajib berbakti sama ibu antum. Sampai ketika orang tua kafir pun tetap anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Intinya ketika antum tidak tahan dalam kehidupan ini, antum perlu bersabar. Mengingat tujuan hidup kita. Setelah itu ikut aturan dan ketentuan yang harus dijalani dalam berumah tangga. Insya Allah kita akan dapat pahala. Istri yang sabar sama suaminya, suami yang sabar sama istrinya, insya Allah dua-dua orang itu akan mendapatkan pahala. Barakallahu fiik. Ana akan membacakan pertanyaan yang udah masuk. Nah, pertanyaannya, apa hukumnya LDR, Ustaz? Long distance marriage. Apa? Ini nikah jarak jauh. Sudah nikah tapi dia pisah. Nah, bukan karena pisah ranjang disebabkan masalah, tapi karena pekerjaan, kebanyakan seperti itu. Ada yang istrinya di Pekanbaru, suaminya di Jakarta umpamanya. Apakah ana harus bersabar atau resign dari pekerjaan? Barakallahu fikum. Ini yang tanya akhwat apa ikhwan? Kalau dia seorang akhwat, seharusnya dia ikut suaminya. Hanya saja masalahnya, orang tua perempuan ini melarang anaknya untuk resign. Loh, enak banget bapak yang nyekolahkan engkau. Bapak yang capek, sekarang engkau mau nurut sama suamimu. Ketahuilah para orang tua. Ketika anak punya anak perempuan dan anak menikahkan anak perempuan itu, maka surga dan neraka anak perempuan itu adalah suaminya. Dia wajib taat kepada suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Kita nggak boleh intervensi dalam rumah tangga mereka. Kalau memberi nasihat silahkan. Ini kalau yang bertanya ini adalah akhwat umpamanya. Dia silahkan resign. Kecuali ketika sebelum pernikahan ada syarat yang ditetapkan oleh pihak perempuan. Boleh. Mamanya perempuan itu mengatakan, aku mau menikah dengan engkau asalkan kau tidak keluarkan aku dari Pekanbaru. Suami mengatakan, iya. Maka suami harus penuhi syarat ini. Nggak boleh dia menuntut suaminya untuk ikut dia. Lalu dia mengancam suaminya dengan mengancam istrinya dengan akan diceraikan kalau nggak nurut sama dia. Karena sang suami menerima syarat tersebut. Kalau dari awal sang suami ini memang nggak mau, oh enggak, aku mau istri yang ikut sama aku. Ya sudah, berarti mungkin ada wanita lain. Aku nggak bisa karena aku mau tetap di Pekanbaru, aku mau berbakti sama orang tua. Ini persyaratan dalam pernikahan itu wajib dipenuhi. Tapi kalau nggak ada persyaratan, istri harus ikut suami. Gimana dengan orang tua yang marah? Ya, nggak salah istri ikut suami. Yang salah orang tua yang intervensi. Mungkin perlu komunikasi yang baik. Tapi kalau ini pertanyaan dari ikhwan, maka seharusnya ayana nggak tahu kenapa dia LDR. Apakah dia nggak bisa bawa istrinya? Kalau dia bisa bawa istrinya, bawa istrinya. Tapi kalau nggak mungkin bawa istrinya karena satu dan lain hal, maka dia resign. Bismillah, itu mungkin bisa jadi pilihan. Dia kumpul sama istrinya. Barakallahu fikum. Menurut syariat, mahar itu sebenarnya untuk siapa? Apakah untuk istri atau orang tua atau keluarganya? Ya untuk perempuan itu, jemaah. Untuk istrinya. Mahar itu. Makanya kalau dilihat mahar itu berapa banyak sih jemaah di sini yang disebutkan dalam pernikahan? Berapa? Ada yang 25 juta disebutkan dalam pernikahan. Kadang-kadang yang disebutkan cuma 100 ribu, 200 ribu. Seperangkat alat sholat. Seperti itu. Mahar itu haknya istri. Dan seserahan itu sebenarnya dimasukkan ke dalam mahar.
Tapi ada seserahan yang sejatinya untuk walimah. Yang dianjurkan mengadakan walimah ini pihak laki-laki apa pihak istri? Jamaah. Laki-laki. Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Awlim walau bisyah." Engkau walimah Abdurrahman walaupun dengan seekor kambing. Dan ketika Nabi SAW menikah, Nabi bikin walimah. Ketika Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Nabi menyuruh Ali untuk membuat walimah. Karena sebenarnya itu dari pihak laki-laki. Cuma kalau memang diadakan di tempat perempuan, nggak ada masalah. Tapi yang membiayai siapa? Yang laki. Dan antum, kalau namanya itu adalah antum yang mau ngadakan yang laki-laki, ya sesuai dengan kemampuan antum. Kalau mertua mengatakan, oh kita mau undang 2.000 orang. Oh kalau mau undang 2.000 orang ya kajian Ustaz Syafiq aja. Dapat duit dari mana 2.000 orang kalau satu orang 100.000 jemaah? Kadang-kala orang mau berbangga-banggaan dengan hal itu. Enggak, sudah. Boleh ngundang itu 5 orang, tetangga 10 orang. Habis sholat subuh di Masjid Umar bin Khattab, insyaallah walimah ana di rumah. Atau dikirimkan ke sini makanannya walimah buat dia. Selesai. Dan boleh walimah itu berhari-hari. 7 hari mau main walimah, 7 hari 7 malam, 10 hari boleh, nggak ada masalah. Cuma dia umpamanya hari ini malam ini ana mengundang tetangga blok A, sudah datang ke rumah. Karena rumahnya nggak besar. Besok umpamanya blok B ke rumah ana. Sehingga kita nggak perlu nyewa gedung ya, nggak perlu nyewa kursi wala apa, pas makan di rumah seperti itu. Jadi kalau bicara mahar itu hak siapa? Haknya istri. Tolong dijelaskan makna sakinah, mawaddah, warahmah. Ini belum menikah atau belum mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rum ayat 21 ya. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah, Allah menjadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Masya Allah, alhamdulillah. Laki-laki, wanita. Nggak ada yang berpasangan sama kuda aja. Nggak ada. Pasangannya sama manusia. Apa tujuannya Allah menjadikan pasangan itu dari manusia sendiri? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasakan sakinah, ketenangan, kecocokan. Makanya kalau orang menikah itu nggak harus cinta. Apakah pernikahan antum itu semua dilandasin cinta? Enggak. Nabi SAW menikah dengan istri-istrinya itu karena ada kecocokan, sakinah. Yang menjadikan cinta Allah Jalla Jalaluhu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Namun apabila sebelum pernikahan memang sudah cinta, ya itu menjadi sesuatu yang indah, nggak apa-apa. Umpamanya ana dari awal sudah senang sama anak paman ana, Ustaz. Ana senang sama dia, ya sudah menikah. Jangan cuma berdasarkan kesenangan, tapi berdasarkan tadi ada kecocokan. Ana cocok sama dia dari sisi karakter dia umpamanya, dia berbakti sama orang tuanya, dia nurut sama orang tuanya, dia penyayang ini dan itu, ada kecocokan. Jadi sakinah itu artinya kedamaian, ketentraman ya. Sehingga seorang suami kalau pulang kerja itu jamaah, kemana dia pulang jamaah? Ke rumahnya. Di sini perempuan harus berusaha untuk menjadikan rumahnya itu rumah sakinah. Suami kalau keluar kalau masuk rumah nggak kepingin keluar. Makanya kalau suami masuk rumah, para perempuan, tolong engkau bersolek. Suami mau datang nih, dia tahu jam 5 suami anak datang. Dia pakai baju yang bagus, dia pakai sepatu. Bener jemaah antum. Antum ini belikan sepatu yang bagus buat dia ya. Kemudian dia buka pintu rumah dengan kondisi Allahu Akbar kata suami. Ini kerasukan jin di mana? Ini kadang-kala sebagian istri nggak pernah kayak gitu, tapi mulai hari ini lakukan jemaah, lakukan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya man khairun nisa,
siapa wanita yang paling baik? Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Di antara kriterianya yang kalau dipandang menyenangkan hati. Maka para istri agar suami sakinah, damai, merasakan kedamaian di rumah itu, kalau datang sambut. Bukakan pintunya. Katakan ahlan wa sahlan. Jangan tanya dari mana, karena engkau sudah tahu. Ini kadang-kala perempuan, dari mana bang? Kok telat ya? 5 menit telat ini. Allahu Akbar. Emangnya masuk kerja dia? Bikin telat. Tanyakan mau apa? Makanya kenapa laki-laki itu senang masuk restoran dan warung? Warkop, aduh. Karena kalau masuk sana ditanya apa? Mau apa? Apa ada warkop tanya, dari mana bapak? Nggak ada yang ditanya mau apa. Langsung dikasih menunya. Datang pelayannya, bawa apa? Bawa kertas. Mau pesan apa bapak? Silahkan, Masya Allah. Coba istri lakukan itu. Ketika suaminya datang, dia dengan pakaiannya yang seksi ini itu, dia pegang buku menu, Masya Allah. Bang, fadal bang. Abang mau pesan apa? Tinggal pesan online kan bisa cuma. Tenang bang. 10 menit nyampe, Insya Allah seperti itu. Ini akan membuat ada sakinah di rumah, Syama. Istri yang nurut, ya. Subhanallah. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Mawaddah itu ya terkadang mawaddah ini untuk istri-istri yang muda. Cinta karena istrinya cantik, masih muda. Kalau yang sudah tua, kesian. Sebenarnya tidak seperti itu. Ada orang yang cinta sama istrinya walaupun tua sampai istrinya meninggal dunia. Seperti cintanya Nabi SAW sama Khadijah. Khadijah udah meninggal jemaah. Udah gak ada. Tapi tetap cinta itu bersemayam di hati Nabi alaihi salatu wassalam. Maka cinta dan kasih sayang ini dibikin. Ya kita minta sama Allah SWT bagaimana membuat sesuatu yang membuat cinta itu tumbuh. Cinta itu seperti bunga. Yang kalau tidak disirami dia bisa layu. Tapi kalau dia disirami, dijaga, ada ulatnya dipotong, disemprot, insya Allah bunga itu tetap segar. Begitu pula mawaddah cinta itu bisa terus tumbuh sampai meninggal dunia. Dan kasih sayang itu boleh jadi ada suami yang mungkin sama istrinya udah gak cinta. Apa penyebab dia gak cinta? Aduh Zat, istri anak ini kalau diajak keranjang kadang-kala yang ini, yang itu. Terus kenapa antum gak berpisah sama dia? Kesian lah Ustaz. Kesian Ustaz. Dia yang mendampingi anak ketika anak susah Ustaz. Dia ini yang ini dia sebutkan. Jadi masih ada rahmat kasih sayang kepada dia jamaah. Itu maksudnya mawaddah dan rahmah. Taib. Ustaz, mohon diluruskan bagi kami yang datang ke kajian Ustaz karena ngefan dengan Ustaz, bukan karena Allah. Mohon nasihatnya. Iya jemaah, sayang kalau kita datang ke majelis ilmu nggak lillahi ta'ala. Karena innamal a'malu binniyat. Tapi ada orang-orang yang mau nuntut ilmu. Dia kepingin dapat ilmu. Mungkin ya, ini yang terjadi. Dia suka dengarkan kajian nih Ustaz. Bukan cuma anak, dia senang kajian dengan Ustaz ya. Di YouTube, di Facebook dia dengarkan. Dia kepingin kapan anak bisa dapat ilmu secara langsung dari Ustaz ini. Jadi bukan karena Allah. Dia mungkin karena Allah, lillahi ta'ala. Tapi dia ingin belajar ilmu langsung dari Ustaznya yang biasa dia lihat dari YouTube. Ingat, Allah tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Jangan sampai capeknya kita tuh sia-sia. Karena yang akan diterima oleh Allah yang untuk Allah saja. Kalau dia niatkan untuk yang lainnya, ya Allah tidak akan terima. Kata Nabi SAW, Qala Allahu Azza wa Jal, Allah berfirman, ini dalam sebuah hadits qudsi, Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang berbuat satu amalan yang dia sisipkan selain aku dalam amalan dia, maka aku tinggalkan dia dengan yang aku disisipkan dengannya, yang disekutukan dengannya.
Maka tolong niatkan lillahi ta'ala. Orang nuntut ilmu itu dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirinya. Niatkan itu, anak kepingin tahu. Tambahkan niat-niat yang lainnya. Mendapatkan berkah di majelis ilmu. Menuju ke jalan surga Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Ada banyak fadilah menuntut ilmu. Niatkan untuk mendapatkan fadilah-fadilah tersebut. Dan insya Allah, Allah akan berikan berkah di ilmu kita. Karena ada orang menuntut ilmu bertahun-tahun, ilmunya nggak bermanfaat. Boleh jadi masalahnya di niatnya. Boleh jadi masalah di adabnya. Ada orang nuntut ilmu tapi kurang adabnya. Sehingga dia tidak dapat manfaat dari ilmu tersebut. Barakallahu fiik. Masya Allah, lebih 1 menit ya, mana harus berhenti. Terakhir Anda tutup dengan sebuah cerita ya, yang disebutkan oleh penulis kitab Ulul Himmah. Ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita. Dia miskin. Dia suka sama perempuan ini. Akhirnya sama perempuan ini ditolak. Karena dia gak punya harta, wala punya darah biru. Akhirnya setelah dia itu ditolak, dia ngomong, dengan apa aku mencari kemuliaan kalau gitu? Apakah dengan harta atau dengan menuntut ilmu? Kata dia. Akhirnya dia berpikir, kayaknya aku milih dengan menuntut ilmu. Akhirnya dia belajar ilmu agama. Sehingga dia menjadi seorang yang alim jamaah. Seorang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Akhirnya perempuan ini kirim orang untuk menyampaikan kepada ustadz ini, kepada laki-laki ini, bahwa dia mau sama dia sekarang. Apa kata laki-laki ini? Oh, kalau sekarang aku yang gak mau sama engkau. Nah, karena dia ketika belajar, dia tahu cari istri itu harus yang soleha gitu loh. Dia cuma karena cantik melihat perempuan itu. Ketika dia belajar, dia tahu bahwa saya mencari pasangan hidup, mencari ibu buat anak-anak kita, harus wanita yang soleha, wanita yang taat kepada Allah, yang berbakti kepada orang tuanya, wanita yang penyayang, yang banyak anaknya. Dia tahu itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.